Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuatkan video tentang racikan pakan indukan ayam petelur yang murah, lebih murah daripada menggunakan pur. Ini sudah kita gunakan lumayan lama di kandang ini dengan rumusan pakan seperti ini. Nah, ini proses pembuatannya. Total costnya sekitar 310.000 per saknya per 50 kilo, dengan campuran pakan yang seperti ini. Ini mesin mixernya. Bahan-bahan yang digunakan hanya menggunakan 2 bahan. Sebelumnya kita menggunakan 3 bahan dengan jagung, karena jagung di sini susah, jadi kita mengganti jagung dengan bahan yang lain. Ini dedak bekatul. Kalau di beberapa daerah namanya gebi, bekatul, tapi bekatul yang lembut, yang halus, yang banyak menir padinya. Kulit ari yang paling luar, ini yang kita pakai. Soalnya bekatul dengan jenis gebi atau yang lembut ini sangat meningkatkan produksi telur. Biasanya untuk presentasi pencampuran 10 kilo dedak bekatul berbanding dengan 3,5 kilo konsentrat. Nah, karena mesin mixer kita ini masih menampung kapasitas sekitar 20 kilo lebih, jadi kita maksimalkan untuk mengadukan. Jadi dengan perbandingan yang sama, tapi kita tingkatkan jumlahnya. Jadi total bekatul yang digunakan sebanyak 15 kilo dan konsentrat sebanyak 5,5 kilo. Ini bekatul sebanyak 15 kilo. Ini konsentrat sebanyak 5,5 kilo. Untuk konsentrat yang kita gunakan, kita menggunakan konsentrat merek Pokpan untuk bebek. Pokpan 144 yang butiran halus. Ini konsentrat Pokpan 144. Untuk kandungan proteinnya di situ tertulis 36 sampai 38. Jadi kita hanya mengasumsikannya sebanyak 36% protein. Nah, dicampur dengan katul tadi sebanyak 15. ,5 kilo konsentratnya. Masuk ke dalam mixer. Untuk sebelumnya kita menggunakan rumus pakan perbandingan 10 kilo bekatul, 5 kilo konsentrat, dan 5 kilo jagung. Sebelumnya menggunakan rumus seperti itu. Dikarenakan jagung di sini lebih mahal daripada bekatul, jadi kita banyak menggunakan bekatul daripada jagung. Kalau di pakan-pakan pabrikan biasanya 10 kilo jagung, 5 kilo konsentrat, dan 5 kilo dedak bekatul. 10-5-5. Nah, tinggal boleh menukar antara jagung atau bekatul. Boleh banyak di jagung, boleh banyak di bekatul, tergantung harga yang murah di tempat kawan-kawan. Nah, karena di tempat sini bekatul yang murah, jadi kita menggunakan bekatul yang banyak. Lalu beberapa waktu yang terakhir kita tidak mendapatkan lagi jagung karena jagung langka dan memicu kenaikan pur di beberapa toko ternak. Lalu kita mengganti jagung dengan pur. Jadi hanya menggunakan 2 bahan saja, hanya dedak dan konsentrat. Dengan perbandingan tadi 10:3,5. Nantinya akan dicampur hasil campuran step 1 ini. Nah, kita buatnya 2 step. Ini step 1. Hasil campuran ini akan dibuat dalam bentuk semi fermentasi. Nah, hasil campuran step 1 ini akan dicampur dengan pur. Nah, itu yang akan diberikan ke ayam indukan atau ayam petelur. Nah, sedangkan untuk bahan-bahan penunjang yang tadi dedak bekatul dan
konsentrat adalah bahan utama. Nah, ini adalah bahan-bahan penunjang yang kita gunakan untuk melengkapi gizi dan mineral dan vitamin di pakan ternak kita. Nah, kita menggunakan mineral boleh dari merek Top Mix, boleh dari merek ini. Ini perhitungannya 1 kilo untuk 50 kilogram pakan dari saran penggunaan. Jadi untuk pencampuran pakan sebanyak 20 kilo setengah ini totalnya 400 gram. Jadi kita buat 2 kali penimbangan. 200 lagi 200. Jadi 400 gram untuk mineralnya. Tapi kalau kawan-kawan menggunakan Top Mix hanya 3% dari 3 gram per kilo pakan. Jadi kalau 20 kilo ini, kalau 3 gram hanya 60. Tapi kalau di Top Mix ada 2 opsi penggunaan. Ada 3 gram per 1 kilo pakan, ada 7 gram per 1 kilo pakan. Di kandang kami biasanya kami menggunakan 7 gram per 1 kilo kalau menggunakan Top Mix. Ini karena menggunakan mineral ini, kita menggunakannya 400 gram mineral. Lalu selanjutnya kita menggunakan kapur dolomit untuk meningkatkan kalsium pada ayam. Tapi jumlahnya sedikit saja. Ini kapur biasanya untuk pertanian, untuk tanah. Nah, kita menggunakan kapur dolomit. Di kapur ini ada kandungan CaCO3, kalsium karbonat 30 gram. Lalu kita campurkan tadi vitamin penunjang tadi di pakan. Ini mesin masih belum dihidupkan. Sudah. Lalu karena ini pakan dalam bentuk semi fermented, jadi kita menambahkan probiotik. Untuk probiotik sendiri kita menggunakan probiotik buatan sendiri, tidak menggunakan dari pabrikan. Juga menambahkan vitamin ini, ekstimulan sebanyak 20 gram. Ekstimulan ini kita campurkan ke air probiotik nantinya. Ekstimulan sebanyak 20 gram. Ini jamu ayam, kandungannya jahe, kunir sama temulawak. Ini dimasukkan ke probiotik juga. Untuk kawan-kawan yang ingin melihat pembuatan jamunya, ada di video kita yang lain, di video kita yang lama, video tentang pembuatan jamu ternak. Ini jamunya. Nah, ini probiotik buatan sendiri. Kita menggabungkan beberapa jenis bakteri yang lebih banyak dibandingkan merek M4. Air yang digunakan 1 liter air untuk 5 kg pakan. Karena pakan tadi ada 20 kg, jadi air yang digunakan 4 liter. Nah, 4 liter itu berarti menggunakan 4 tutup probiotik dan 4 sendok gula. Dan 4 liter air. Kita menggunakan gula putih saja, tidak menggunakan gula merah. Gula putihnya 4 sendok. Nah, lalu air sebanyak 4 liter. 4 liter air, 1, 2, 3, 4 liter. Nah, airnya 4 liter. Terus diaduk untuk melarutkan gula dan melarutkan vitamin serta jamu tadi. Nah, jadi air ini sudah mengandung probiotik. Nah, kita akan menghidupkan mesinnya.
setelah pakan ini tercampur rata sekitar 3-5 menit, baru kita akan memasukkan air probiotik dan vitamin tadi. Setelah adonan tercampur rata, kita masukkan ini untuk hijauannya, kita menggunakan azolla untuk menambah jumlah pakan dari bahan yang gratis, juga sekaligus meningkatkan vitamin dan gizi pada pakan. Nah, ini air probiotik tadi kita akan masukkan. Nah, setelah probiotik dimasukkan, biasanya kita akan menunggu selama sekitar 6 menit agar pakan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tampakannya akan seperti ini. Warnanya dominan ke coklat. Nah, kita akan matikan mesin. Lalu hasil adukan pakan ini akan dimasukkan ke dalam tong fermentasi. Tapi yang perlu kawan-kawan ingat bahwa pakan ini hanya dibuat semi fermentasi. Jadi jangan disimpan melebihi dari 4 hari. Karena apabila pakan sudah melebihi dari 4 hari masa fermentasi, maka pakan akan sangat asam atau bersifat terlalu asam, sehingga ayam biasanya tidak terlalu menyukai pakan yang terlalu asam atau bersifat fermentasi full. Nah, ini pakan semi fermentednya kita akan masukkan ke dalam tong. Untuk tongnya kita menggunakan ember 150 liter dan kita lapisi dengan plastik yang bulat dan meteran. Biasanya harganya sekitar 10.000 per meter. Kita beli 2 meter, kita ikat bagian bawah. Nanti di bagian atas juga akan kita ikat. Nah, ini pakan yang dicampur tadi. Biasanya kita di kandang ini mengaduk pakan ini hanya sekitar berapa hari? 3 hari. 3 hari. Jadi 3 hari pakan ini akan habis. Lalu kita aduk lagi. Jadi kita tidak pernah menyimpan pakan melebihi dari 4 hari. Karena apabila 4 hari, seperti yang saya katakan tadi, makanan akan terlalu asam. Setelah dimasukkan semuanya ke sini, maka plastik akan ditutup rapat seperti ini. Nah, biasanya seperti ini. Ini untuk simulasi saja. Soalnya kalau kita selesaikan proses pengambilan pakannya nanti terlalu lama videonya. Nah, biasanya diikat seperti ini. Dan akan kita ikat dengan menggunakan tali karet seperti ini. Setiap kali kawan-kawan ingin mengambil pakan, ambil pakan, lalu tutup lagi. Jangan biarkan pakan terbuka terlalu lama, nanti akan memicu jamur dan bakteri lain masuk, sehingga membuat pakan menjadi basi. Nah, seperti ini. Ya, untuk step keduanya adalah hasil campuran pakan yang kita buat pertama tadi nantinya akan kita campur dengan pur dengan perbandingan 50-50. Jadi seandainya kawan-kawan memakainya untuk pakan campuran tadi yang sudah di semi fermentasi atau difermentasi itu 5 kilo, maka purnya yang digunakan juga 5 kilo. Nah, untuk di kandang kami menggunakannya biasanya 4,5 kilo pakan campuran dan 4,5 kilo pur. Jadi kita ambil, tapi biasanya dibuat 2 kali step. Jadi diambil 2 kilo, nanti hasil pakan campuran tadi ini sesudah 2 kilo dicampur dengan pur sebanyak 2 kilo. Ini 2 kilo kurang sedikit. 2 kilo
Nah, ini 2 kilo pakan campuran tadi. Kita campurkan dengan pur sebanyak 2 kilo. Untuk purnya di sini. Satu kilo. Sedikit lagi. Ya. Nah, ini purnya 2 kilo. Lalu dicampurkan ke pakan adukan tadi. Nah, dengan begini cost-nya akan menurun. Campurkan. Asal sudah terlihat rata, maka sudah bisa diberikan ke ayam langsung. Seperti ini. Nah, tinggal kita berikan ke ayamnya. Hasil pakan yang tercampur tadi tinggal diberikan makan ke ayam. Memang ayam akan lebih memilih makan yang berbentuk butir atau biji. Jadi seandainya yang dihabiskannya lebih dulu adalah purnya, tidak masalah. Sesudah itu dia akan tetap menghabiskan pakan racikan yang kita buat tadi. Untuk jumlah pemberian pakannya masih sama seperti kita memberikan pakan dalam bentuk pur. Untuk per ekor ayam kita beri 1,1 ons. Jadi apabila ayamnya ada 5, berarti kita memberikan pakannya totalnya 5,5 ons. Seperti yang saya sebutkan tadi, dengan pakan semi fermented, pakan yang campuran ini karena bentuknya semi fermented, maka pakan yang semi fermented akan membantu proses penyerapan pada pencernaan ayam dari pakan pur. Jadi pakan pur seandainya proteinnya ada 18 atau 17 sampai 18, malah akan meningkat tingkat penyerapannya dikarenakan terbantu oleh probiotik atau bakteri baik dari pakan semi fermentednya. Nah, itu kelebihan dari pakan yang dicampur dengan semi fermented ini. Dan ini hasil telurnya. Seperti kawan-kawan lihat, telurnya berukuran besar-besar. Itu saja untuk video pakan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.